Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan aplikasi website dengan judul Sistem Formasi Point of Sales Optik Indonesia berbasis website untuk memenuhi pendaftaran tugas akhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Syarifudin dan rekan saya Alef Fitri Kusumaningrum. Oke, di sini aplikasi website kami memiliki dua sisi user, yaitu yang pertama terdapat administrator dan juga yang kedua terdapat karyawan. Nah, di sini saya akan mendemokan untuk bagian yang administrator. Pertama, di sini user dapat melakukan login menggunakan username dan password yang sudah dimiliki. Kemudian masuk ke button login. Nah, di sini yang pertama terdapat fitur produk, di mana di sini admin dapat mengelola dari data produk, dimulai dari menambah data, mengedit dan juga menghapus data. Di sini untuk melakukan penambahan data, admin dapat melakukan add produk, kemudian mengisi data-data sesuai dengan kolom yang sudah disediakan, dimulai dari nama, harga, jumlah, gambar dan juga kategorinya. Misal Oke, kemudian untuk menyimpan data produk tinggal diklik button submit product. Nah, di sini otomatis produk akan tampil di halaman utama. Kemudian untuk melakukan perubahan data, di sini tinggal diklik button details dari produk yang ingin diedit. Kemudian akan otomatis muncul data-data dari produk yang sudah diinputkan, bisa diganti, misal ingin menambah jumlahnya, tinggal diinputkan saja. Kemudian untuk menyimpan perubahan tinggal diklik update produk. Maka di sini akan muncul sebuah notifikasi bahwa produk berhasil diupdate. Dan kemudian untuk melakukan penghapusan data produk, di sini tinggal mengklik button delete yang ada di bagian pojok kanan atas yang digunakan untuk menghapus data produk. Oke, maka nanti akan muncul sebuah pesan pop up, apakah yakin untuk melakukan penghapusan data. Nah, maka di sini secara otomatis produk telah hilang dari halaman produk. Kemudian yang kedua yaitu terdapat fitur history. Nah, fitur history sendiri di sini digunakan untuk menyimpan seluruh data transaksi yang dilakukan oleh karyawan. Di sini history dapat difilter berdasarkan tanggal dan juga kemudian berdasarkan tokonya, di mana transaksi itu dibuat. Misal berdasarkan tanggalnya. Nah, belum ada. Sudah bisa mulai difilter. Kemudian yang selanjutnya terdapat button delete all yang digunakan untuk menghapus seluruh data transaksi yang ada di sistem. Kemudian button print yang digunakan untuk melakukan pencetakan laporan dari hasil transaksi. Nah, di sini untuk pencetakan laporannya sudah dapat difilter berdasarkan store dan juga berdasarkan tanggalnya. Untuk bentuk laporannya seperti ini. Tinggal dikit button print, maka akan secara otomatis membuka preview halamannya terlebih dahulu. Di sini isinya data dari transaksi yang dibuat, kemudian juga total penghasilan yang didapatkan. Nah, untuk melakukan menyimpan tinggal diklik button downloadnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini terdapat sebuah kolom yang terdapat buttonnya, yaitu kolom 1 dan kolom konfirmasi. Nah, kolom status di sini digunakan untuk menginformasikan antara admin dan juga karyawan status dari pesanan tersebut. Misal, jika ada pesanan masuk baru dari karyawan, maka di sini statusnya akan dibuat menjadi order. Nah, di sini selanjutnya admin dapat melakukan pembuatan barang, dan kemudian setelah barang selesai dibuat, maka akan dikirim ke tempat tujuan, dikirim ke store tujuan di mana transaksi itu dibuat. Misal di sini store-nya transaksi dibuat di Telogomas, kemudian ada pesanan baru, maka di sini admin dapat melakukan pengiriman barang ke store Telogomas. Dengan klik button send, maka secara otomatis statusnya akan berganti menjadi send. Nah, statusnya akan berganti menjadi send seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada button action di sebelah kanan yang digunakan untuk melihat detail dari transaksi. Nah, di sini akan memunculkan data-data transaksi
yang telah dilakukan, dimulai dari invoice number, nama dari admin yang melakukan transaksi, kemudian jumlah pembayaran, dan juga produk yang dibuat dalam proses transaksi. Kemudian yang ketiga ada mengelola data kategori. Di sini gunakan untuk membagi barang dalam beberapa kategori sesuai dengan kebutuhan dari pihak toko. Nah, di sini kategori yang sudah dibuat yaitu terdapat frame dan juga lensa. Misal ingin menambahkan kategori, bisa mengklik button add kategori, kemudian dengan menginputkan data sesuai dengan kolom inputan, yaitu ada nama dan juga kode kategori. Misal seperti ini. Nah, untuk menyimpan data perubahan tinggal diklik button simpan. Nah, maka secara otomatis akan masuk ke tampilan dari data kategori dan tersimpan di database. Kemudian untuk melakukan perubahan tinggal klik button edit, kemudian juga diklik simpan, dan juga untuk melakukan penghapusan bisa diklik button delete yang ada di bagian kolom sebelah kanan. Maka secara otomatis akan memunculkan sebuah pop-up message berupa apakah yakin untuk menghapus data. Jika iya, maka tinggal diklik button OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengelola data dari user. Nah, di sini admin dapat mengelola data dari user, dimulai dari menambah data, mengedit, dan juga menghapus data dari user. Untuk penambahan data, tinggal klik button add dan mengisi kolom yang terdiri dari nama yang nantinya akan jadi username, kemudian ada email dari user, password yang akan digunakan, kemudian terdapat roles. Terus di sini gunakan untuk membedakan antara admin dan juga karyawan. Kemudian store di sini juga digunakan untuk membedakan di mana letak letak user itu bekerja. Nah, untuk menyimpan data bisa diklik button save. Nah, untuk mengedit data di sini sudah terdapat beberapa data user yang sudah dibuat. Terdapat admin dan juga karyawan yang terbagi di beberapa store sesuai dengan cabangnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu di bagian karyawan akan dijelaskan oleh rekan saya Ella Fitri. Baik, saya akan menjelaskan dari sisi karyawan. Sama seperti admin, karyawan harus memasukkan username, email, dan password sebelum memasuki ke dalam sistem. Lalu menekan tombol login. Nah, setelah login, karyawan memiliki dua menu, yaitu transaksi dan history. Pada menu transaksi, karyawan dapat menambahkan pesanan yang dipesan oleh customer dengan menekan tombol cart yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini karyawan hanya bisa menambahkan produk sesuai dengan kuantiti yang dimiliki barang tersebut. Jika barang yang ditambahkan melebihi dari kuantiti, maka tidak akan bisa ditambahkan. Dan terdapat notif seperti di atas. Lalu setelah produk yang ditambahkan sudah sesuai dengan yang diperlukan, maka karyawan dapat menekan tombol pay untuk menyelesaikan transaksi pembayaran dengan memasukkan nama customer, nomor HP customer, potongannya bila ada potongan, dan menginputkan nominal yang dibayarkan customer. Misalnya di sini kita bayarkan sebesar 200.000. Jadi di sini langsung tampil totalnya beserta potongannya dan total bayar yang dibayarkan oleh customer dan juga kembaliannya. Setelah itu, karyawan dapat menekan tombol save transaction. Nah, di sini akan terdapat notif bahwa transaksi berhasil disimpan. Lalu, pada menu history, di sini terdapat history transaksi yang telah dilakukan dari yang terbaru. Lalu, pada tabel konfirmasi di sini terdapat status send dan receive it, yang artinya gambarnya telah dikirim.
yang artinya barangnya telah dikirim. Lalu di sini terdapat tabel confirm, yaitu receipt, berarti admin telah mengirimkan barang kepada karyawan. Lalu bila barang tersebut telah diterima oleh karyawan, maka kita dapat menekan tombol receipt, yang artinya barangnya telah diterima di toko tersebut. Nah, setelah itu statusnya akan langsung berubah menjadi receipt atau diterima. Nah, setelah itu kita juga dapat menekan tombol done, yang berarti pesanan tersebut sudah selesai dilakukan. Nah, di sini juga terdapat tabel message dan tabel email. Nah, tabel message ini berfungsi untuk menginformasikan kepada customer bahwa pesanan sudah siap diambil. Dengan menekan tombol icon WhatsApp tersebut, kita dapat melanjutkan chat kepada customer yang sudah terhubung langsung kepada customer dan memiliki template pesannya masing-masing. Lalu di sini terdapat tombol email juga, yang dimana jika button email tersebut ditekan, maka dia akan mengirimkan histori transaksi tersebut kepada admin. Seperti halaman di sini. Lalu pada halaman ini juga dapat memfilter total pendapatan yang telah didapat. Misalnya di sini kita ingin memfilter total pendapatan dimulai dari hari Rabu bulan Juni 2022 sampai hari ini. Nah, di sini bisa kita lihat total penghasilannya terdapat 8.799.000. Sekian presentasi sistem aplikasi website yang kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.